Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau telah memanggil kami satu persatu berkumpul di rumah-Mu yang kudus, menaikkan doa dan pujian. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami firman yang akan kami dengarkan, melakukannya di dalam seluruh kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang menjadi khotbah dalam ibadah minggu kita pada hari ini, Minggu Palmarum, tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 68, dimulai dari ayat 25 hingga ayat 36. Saya akan membacakan bagi kita, marilah mengikutinya di dalam hati. Beginilah firman Tuhan. Orang melihat perarakan-Mu, ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku, ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Dalam jemaah pujilah Allah, yakni Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Itu Benjamin yang bungsu, yang berjalan di depan mereka. Pemuka-pemuka Yehuda berbondong-bondong, pemuka-pemuka Zebulon, pemuka-pemuka Naftali. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kekuatan-Mu ya Allah, Engkau yang telah bertindak bagi kami. Demi bait-Mu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hardiklah binatang-binatang di teberau, kawanan orang-orang kuat, penguasa-penguasa bangsa-bangsa. Injaklah mereka yang mengejar perak, serakkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Dari Mesir, orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan, bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya, suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah. Kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya, Allah Israel. Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Minggu Palmarum adalah minggu terakhir Prapaskah, minggu terakhir menjelang Paskah. Minggu Palmarum disebut juga di dalam bahasa Batak mare-mare. Dalam Minggu Palmarum ini adalah kisah di mana Yesus memasuki kota Yerusalem. Saat Yesus memasuki kota Yerusalem, Dia disambut oleh orang banyak dengan seruan sorak-sorai. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Orang banyak saat itu datang dari berbagai daerah. Karena apa? Karena telah menjelang Paskah. Sebagaimana tradisi umat Yahudi, 3 kali dalam setahun orang Yahudi, terutama kaum laki-laki, harus kembali ke Yerusalem untuk merayakan hari-hari besar. Dalam nas yang kita baca tadi di epistel, yaitu
ibadah atau perayaan Paskah. Tentu ini mengingat pada berbagai peristiwa mujizat yang dilakukan oleh Yesus sebelum-sebelumnya. Mengapa banyak sekali orang waktu itu? Orang-orang yang datang, orang-orang yang menyambut Yesus dengan sorak-sorai bukanlah hanya orang-orang yang melihat ataupun mendengar Yesus dapat melakukan berbagai-bagai tanda mujizat sebelum-sebelumnya. Tapi orang-orang Yahudi tadi yang datang dari berbagai daerah. Apalagi baru saja, masih saja segar dalam ingatan orang-orang Yahudi, Yesus baru saja membangkitkan Lazarus yang telah mati dan telah berbaring di dalam kubur selama 4 hari. Orang banyak itu mengambil daun-daun palem, ranting-ranting hijau dari ladang mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, daun palem itu menggambarkan Tuhan datang membawa kemenangan, haluaon. Tuhan datang membawa kehidupan. Karena warna hijau punya makna tersendiri secara teologis, yaitu menunjukkan pada sebuah kehidupan atau pertumbuhan. Dalam kisah Palmarum juga kita akan mengingat saat kita baca tadi dari epistel, Yesus menaiki keledai memasuki kota Yerusalem. Ini menggambarkan kehadiran Yesus, kedatangan Yesus membawa damai sejahtera. Yesus datang bukan menaiki kuda sebagai simbol peperangan. Yesus datang menaiki keledai sebagai lambang dari kesederhanaan dan simbol perdamaian. Saat Yesus disambut memasuki Yerusalem, orang-orang menyebutnya Raja Israel. Orang-orang dengan penuh kegembiraan menyambut kedatangannya karena pada saat itu orang-orang Yahudi berada dalam kekuasaan pemerintahan Romawi. Mereka melihat berbagai tanda-tanda mukjizat yang sebelumnya tadi dilakukan Yesus. Inilah Raja kami, inilah yang akan membebaskan kami dari kekuasaan pemerintahan Romawi. Mereka berseru-seru, Hosana, yang artinya tolonglah, bersegeralah, selamatkanlah kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam nas khotbah pada hari ini, pemazmur juga menyampaikan kepada kita semua, dalam kesaksian pemazmur, ia memuliakan Allah. Ia sungguh-sungguh merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupannya. Pemazmur juga belajar dari apa yang dialami oleh leluhurnya, bangsa Israel. Bagaimana Allah menolong mereka saat bangsa Israel melewati padang gurun, perjalanan yang panjang. Ini menjadi dasar dari pemazmur. Ia sungguh-sungguh merasakan kebaikan Allah, kehadiran Allah, karya nyata Allah di dalam kehidupannya. Di ayat 5, pemazmur mengaku bahwa Tuhan adalah Allah. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Di ayat yang ke-6 juga disampaikan bahwa Tuhan adalah Bapa bagi anak yatim. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Allah adalah tempat tinggal kepada orang-orang yang sebatang kara. Allah adalah penyelamat yang melepaskan orang tertawan. Allah adalah yang mengalahkan musuh-musuh, yang menyerahkan musuh-musuh, bangsa-bangsa pemberontak. Dan di ayat 20 juga dikatakan, terpujilah Tuhan hari demi hari, Ia menanggung beban. Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Dan yang berikut di ayat 21 dikatakan, Allah kita itu adalah juru selamat yang menyelamatkan dari maut, memberi keluputan dari maut.
Berbagai alasan tadi itulah yang mendorong pemazmur bersukacita dan mengajak seluruh umat, apalagi yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, supaya apa? Supaya masing-masing kita mengakui kekuasaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Mari lihat hidup kita masing-masing. Mari lihat perjalananmu. Mari lihat apa yang telah kamu lalui di hari-hari yang lampau hingga saat ini. Bagaimana Tuhan menolong kita. Bagaimana Tuhan menolong kita lewat orang-orang di sekitar kita. Bagaimana Tuhan menolong kita dalam pendidikan kita. Bagaimana Tuhan menolong kita lewat perekonomian keluarga. Dapat menyekolahkan kita, anak-anaknya, sehingga kita dapat menggapai harapan, cita-cita, sehingga kita ada pada saat ini. Pemazmur sungguh bersukacita. Karena Tuhan Allah itu dekat dengan umatnya, sungguh dekat. Sangat dekat. Dan menggambarkan betapa dekatnya Tuhan bagi kita, itu sebabnya kita memanggilnya Bapa. Bapa kepada anak. Dalam epistel tadi kita membaca ada sebutan, janganlah takut hai putri Sion. Putri Sion adalah sebutan bagi bangsa Allah. Putri Sion ini bukan hanya perempuan saja, tetapi Putri Sion adalah sebuah kiasan, gambaran, sebutan bagi umat Allah. Dan Allah lah yang menjadi mempelai laki-laki Manang Pangoli. Umatnya disebut dengan Putri Sion. Ini menggambarkan sebuah hubungan yang sangat dekat. Bahwa Tuhan Allah kita itu dekat. Sangat dekat bagi kita. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, dapatkah kamu merasakan kekuasaan Allah dalam kehidupanmu saat ini? Bisa dikatakan zaman sekarang manusia sepertinya lebih banyak punya kesibukan dibandingkan dengan manusia di zaman 20 tahun yang lampau. Kita dibangunkan oleh berbagai pekerjaan, alarm, menembus kemacetan setiap hari, berpacu dengan waktu, membagi waktu, mengerjakan ini dan itu, sehingga dalam satu harian, dalam satu minggu, bahkan dalam satu bulan kita sudah disibukkan dengan berbagai-bagai aktivitas. Terkadang kita sampai di gereja ini, terkadang kita sampai di rumah pertanggiangan yang dilaksanakan gereja dengan menahan rasa kantuk yang sangat berat karena pekerjaan yang menumpuk yang tidak selesai-selesai. Terkadang bisa jadi secara fisik kita ada di gereja, kita bernyanyi, kita dengan sukacita memuji Tuhan, kita bersukacita, bersaksi, menaikkan doa, bersekutu bersama Tuhan, tapi hati, pikiran kita entah kemana-mana. Ataukah ke pekerjaan yang belum selesai, tugas kuliah, pekerjaan rumah, atau saya akan makan apa nanti? Bagaimana kehidupanku besok? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perlahan juga saat teduh bersama Tuhan pelan-pelan terkikis, diganti dengan scrolling media, sosial media, pelan-pelan terkikis dengan hubungan jarak jauh. Orang yang jauh terasa dekat dan orang yang dekat di samping kita terasa jauh. Karena kita lebih aktif komunikasi di dalam dunia maya. Waktu kita pakai berjam-jam dengan scrolling sosial media. Dan selalu berupaya bagaimana supaya saya tetap tampil mempesona. Saya tetap tampil ikut zaman. Saya tidak ketinggalan zaman. Saya tetap ikut-ikutan tren masa kini. Velocity, kata anak muda ya. Coba lihat kembali. Dalam setiap kesibukan itu, aktivitas yang setiap hari itu kita lakukan,
Masihkah kita dapat merasakan kekuasaan Allah dalam kehidupan kita saat ini? Bapak Ibu, remaja Naposobulung yang dikasihi Tuhan, marilah kita melihat teks ini kembali. Pemazmur mengajak kita pada sebuah aktivitas, pada sebuah perenungan untuk merasakan kehadiran Allah, untuk merasakan bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan kita, bahwasanya kuasanya selalu nyata, Ia selalu bekerja setiap hari di tengah-tengah kehidupan kita. Pemazmur mendorong, mengajak kita untuk ikut serta memuji, memuliakan Allah, karena begitu banyak, tidak terhitung jumlahnya, karya keselamatan yang sudah dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya seperti orang-orang ramai yang menyambut Yesus di Yerusalem tadi, mereka mengambil daun-daun palem. Ini menunjukkan bahwa seluruh umat, seluruh kehidupan kita harus ikut ambil bagian menyambut kedatangan Tuhan. Kita harus bergerak, menerima, menyambut kedatangan Tuhan. Tidak cukup hanya mulut saja, tidak cukup hanya mata saja, pikiran saja, tapi seluruh kehidupan kita harus bergerak dan aktif menyambut kedatangan Tuhan, memuji, memuliakan kekuasaannya di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita melihat kedua teks hari ini dalam epistel dan evangelium. Orang Yahudi tadi memuji Tuhan, menyambutnya dengan mengambil daun-daun palem, menghamparkan pakaian mereka di jalan, menyebarkan ranting-ranting hijau yang diambil dari ladang, dan keledai yang dinaiki Yesus itu adalah yang diminta dari seorang. Dan saat murid meminta keledai itu, Yesus mengajarkan kepada mereka, kalau mereka bertanya untuk apa keledai itu, bilang saja, nariko doi di Tuhani. Pemazmur memuji Tuhan dengan nyanyian dari Mesir dan Ethiopia dengan membawa persembahan. Di ayat 26 dikatakan, di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Ini menggambarkan setiap orang harus datang kepada Tuhan, menyambutnya, memuji, memuliakan namanya dengan apa yang dimilikinya. Talenta, harta, jiwa, kehidupan kita. Mari menyambut kedatangan Tuhan, menerima kedatangannya dengan penuh syukur, hormat, sepenuh hati, sepenuh jiwa, meski banyak sekali beban-beban tanggung jawab kita tadi. Seberat apapun bebanmu, sebanyak apapun kesibukan kita, sebanyak apapun les-les, kursus-kursus yang kita ikuti ya, anak-anak muda, Tuhan tetap menjadi tempat ternyaman. Ia adalah tempat kembali, seperti keluarga kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bangsa Yahudi tadi kita lihat begitu hormat kepada Yesus. Mereka mengaku dan menyebut Yesus sebagai Raja Israel. Saya akan bacakan lagi. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Di ayat 15 dikatakan juga, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Raja Israel adalah sebutan bagi Yesus yang disampaikan oleh orang banyak itu. Saat itu mereka punya harapan, Yesus ini akan menjadi penyelamat bagi kita. Tapi saat-saat harapan mereka tidak sesuai dengan kenyataan, rasa hormat tadi berubah. Mereka menjadi kesal kepada Yesus. Mereka menyebutnya Hosianna tadinya, tetapi sekarang mereka menyebutkan, mereka berseru, salibkan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mengakui kekuasaan Allah? Dan mengapa pantas kita mengakui kekuasaan Allah?
karena Dialah Raja kita. Segala sesuatu yang ada di bumi ini, di bawah kolong langit, ada dalam kuasa Tuhan. Bagaimana kita mengakui kekuasaan Allah? Apakah kalau kehidupan kita baik-baik saja? Seperti harapan kita saja? Dalam segala kehidupan kita Tuhan tetap berkuasa, apapun itu. Baik suka maupun duka, saat sesuai dengan harapan kita maupun tidak sesuai dengan harapan kita. Kita tetap harus hormat kepada Tuhan. Sulit memang memberi hormat kepada Tuhan, karena dunia susah memberi hormat kepada Tuhan. Tapi kita yang berkumpul pada saat ini, mari kita melihat. Lihatlah apa yang telah kamu terima. Lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam kehidupan anak-anakmu, dalam setiap langkah kita masing-masing. Bagaimana cara Tuhan menolong kita setiap hari, memenuhi kebutuhan kita lewat makanan, minuman, pakaian, rumah tempat tinggal, orang-orang di sekitar kita, perekonomian, meskipun terkadang tidak selalu menguntungkan. Tapi lihat cara Tuhan menggendong kita hingga saat ini. Oleh sebab itu, lewat seluruh aspek kehidupan kita amang-inang, remaja Naposo Bulung, lewat iman kita, hati kita, pikiran, jiwa kita, harapan, cita-cita kita, mimpi kita, marilah menghormati Allah. Marilah mengakui kekuasaan Allah di dalam kehidupan kita. Dan mari bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kita, bersama-sama mengakui kekuasaan Allah itu. Saat ada waktu bersama, berceritalah. Saat ada waktu bersama dengan orang tua kita, bersama anak-anak kita, bersama sahabat kita, berceritalah, berbagi sukalah. Saling menopanglah satu dengan yang lain. Jangan hanya kita habiskan hanya untuk dalam dunia maya. Tadi disebutkan di ayat 28, Benjamin yang bungsu, pemuka-pemuka Yehuda, Zebulon, Naftali, ini adalah suku-suku bangsa Israel yang ikut dalam perarakan itu. Bagaimana kita dalam anggota keluarga kita, dalam keberagaman kita, baik suku manapun itu, dewasa, muda, anak-anak, baik yang sudah tua maupun yang masih muda, bersama-sama ikut di dalam perarakan itu, ikut di dalam memuji dan memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara kita mengakui kekuasaan Allah? Marilah kita melakukannya dengan sepenuh hati, dengan penuh hormat kepada Tuhan. Talenta, segala apa yang kita miliki, marilah kita memberikan kepada Tuhan sebagai tanda hormat, tanda syukur, dan kesaksian kita bahwa kuasa Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa.